Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tim SAR evakuasi 11 penumpang longboat yang tenggelam di perairan Kaimana. Nama Kapolres Mimika dicatut lewat media sosial, sejumlah pengusaha tertipu. Jalan rusak parah, pendistribusian logistik Pilkada di Merauke menggunakan traktor. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi 11 penumpang longboat yang mengalami kecelakaan di Kaimana, Papua Barat pada Rabu kemarin. Longboat itu bertolak dari Karawai menuju Kabupaten Kaimana, namun dalam perjalanan kapal ditabrak longboat lainnya sehingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 11 penumpang diselamatkan tim SAR, lalu dibawa ke Kampung Kambala, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kepala Pos SAR Kaimana meminta pengelola kapal atau longboat agar lebih berhati-hati karena kecelakaan di laut sering terjadi. Jam 23 atau jam 11 malam mereka mengalami musibah kecelakaan yang mana telah terjadi tabrakan antara perahu Viper longboat yang ditumpangi oleh 11 orang dengan salah satu longboat Viper nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pada kejadian tersebut, ke-11 korban mengalami kecelakaan di mana perahu Viper atau longboat yang ditumpangi rusak dan tenggelam. Sehingga korban berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berenang dan dapat dibantu atau ditolong oleh nelayan yang menabrak mereka dan dievakuasi atau diantar ke tempat terdekat atau ke pinggiran pantai dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Dalam hal ini Pos SAR Kaimana, dan Pos SAR Kaimana melakukan koordinasi bersama pihak potensi, dalam hal ini TNI Polri, dan melakukan koordinasi bersama pihak keluarga, mengambil data, dan pada jam 11 siang tim SAR gabungan potensi TNI Polri bersama Basarnas melakukan proses pencarian dan evakuasi terhadap ke-11 korban tersebut. Kini 11 penumpang longboat sudah bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing di Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika saat ini menyelidiki kasus penipuan yang terjadi dengan mencatut nama Kapolres. Pelaku memanfaatkan media sosial dan meminta sejumlah uang ke pengusaha menggunakan foto Kapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta mengatakan sudah ada beberapa laporan polisi yang tertipu, sehingga saat ini pihaknya masih menelusuri pelaku yang diduga berada di Sulawesi Selatan. Sama-sama tahu di medsos ada penipuan atas nama saya dan itu tidak benar. Kita sudah cek, itu ternyata beralamat di Makassar. Ya, itu jenis-jenis penipuan yang sudah biasa dilakukan. Ya, saya punya nomor satu aja 0812 180 2004. Nah, selain itu berarti penipuan, bukan saya. Seluruh masyarakat Timika, saya punya nomor hanya satu dan itu sudah nomor saya ada di pelayanan pengaduan. Hanya itu. Jadi di luar itu bukan saya. Dia mengatasnamakan Kapolres Mimika meminta sejumlah uang itu untuk keperluan operasionalnya Kapolres. Kami sudah dapat laporan ada beberapa pengusaha OPD juga yang sudah menjadi korban
penipuan tersebut. Yang untuk hari ini itu foto saya waktu saya jadi Kapolres Boven. Kapolres mengimbau warga tidak mudah percaya jika ada yang mengirim pesan di media sosial, meminta sejumlah uang atau mengancam atas nama polisi. Warga juga diminta segera melapor jika ada yang mengirim pesan mencurigakan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika Rabu kemarin melakukan penanaman tanaman pangan untuk mendukung program ketahanan pangan yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Polres Mimika menanam jagung di lahan seluas 5 hektar yang terletak di Jalan Agimuga, Mil 32. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan di lahan 5 hektar ini akan dikelola petani binaan Polres. Program dari Kabinet Merah Putih, kami Polres Mimika beserta Forkopimda melakukan penanaman untuk ketahanan pangan, ya, khusus Polres Mimika, yang mana di dalam lingkup Polres sendiri kita sudah menyiapkan lahan sekitar 2 hektar dan di luar itu juga sudah ada dengan kelompok-kelompok tani seperti itu. Ya, dari teman-teman dari Kodim juga kita sudah melakukan penanaman juga, yang mana bibit jagung, kacang, dan ketela. Ya, itu yang kita bisa tanam di sini. Yang jelas kita siap mendukung program Asta Cita tersebut. Kalau di dalam lingkup Polres ini sekitar 2 hektar. Nah, di luar yang gabung dengan kelompok tani beda. Berapa? 3 hektar. 3 hektar. Kelompok tani sudah ada kita. Kita dari Bimas itu sudah mempunyai kelompok tani itu sendiri. Dan juga anggota yang bertani juga sudah ada. Untuk program ketahanan pangan ini, pemerintah menganggarkan dana hingga 134 triliun rupiah. Anggaran tersebut disebar ke berbagai kementerian dan lembaga dengan tujuan mendukung target swasembada pangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepekan sebelum pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke dan TNI terus meningkatkan patroli ke daerah-daerah rawan seperti di kawasan Kudamati, Kelapa Lima, Buti, dan Mopah Lama. Kawasan ini terkenal rawan dan berpotensi mengganggu kelancaran dan ketertiban saat pilkada nanti. Salah satu yang menjadi perhatian Polres Merauke dan TNI adalah maraknya penjualan minuman keras. Oleh karena itu, polisi akan menutup sementara penjualan minuman keras saat pemungutan suara nanti. Nanti untuk H-1 atau H-3, ya, itu miras akan kami tutup. Namun, kita juga harus mengantisipasi. Karena ketika miras yang sifatnya legal atau berizin itu ditutup, ya, ini bisa jadi ya, atau patut diduga miras-miras yang ilegal ini akan berproduksi lebih lancar. Ya, karena hukum ekonomi kan ada supply, ada demand, gitu. Ya, itu juga menjadi perhatian serius kita. Begitu juga dengan patroli-patroli yang ditingkatkan, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pilkada itu wajib hukumnya bisa aman dan kondusif, khususnya menjelang tahap pungut suara ini. Jadi selain patroli yang kami tingkatkan kepada rekan-rekan media, kami juga menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau kepada masyarakat untuk kita bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang tahap pungut suara. Ya. Jangan terpengaruh oleh berita-berita atau isu-isu yang menyesatkan, sehingga memicu persatuan dan persaudaraan kita. Kapolres juga mengimbau warga Merauke agar membantu kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, seperti melaksanakan siskamling dan melapor setiap kejadian mencurigakan ke polisi agar bisa segera ditindak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Salah satu yang menjadi tantangan bagi KPU Merauke adalah mendistribusikan logistik pilkada ke sejumlah TPS di daerah-daerah. Bagi KPU tentu tidak mudah, karena medan di Kabupaten Merauke sulit dan tidak mudah dijangkau, apalagi melintasi jalan darat untuk mencapai kawasan atau distrik terpencil di tengah musim hujan saat ini. Semisal Kampung Kondo di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. Petugas harus menggunakan traktor untuk membawa logistik pilkada hingga ke kampung-kampung karena jalan rusak dan terendam air selama musim hujan ini. Kalau jalur darat yang agak sedikit berat ini saat ini adalah daerah Nokenjerai. Karena daerah Nokenjerai ini wilayah TPS terakhir itu ada di Kampung Kondo. Ini sudah masuk musim penghujan, sedikit agak rumit. Jadi biasanya pengalaman kami logistik sampai di TPS menggunakan jonder ya, sehingga diantar ke TPS. Kemudian untuk wilayah Guti ya, wilayah Guti ini juga ada 7 TPS di sana. Ini juga cukup rumit karena teman-teman kami akan mendistribusikan ini, jadi ke kampung-kampung itu menggunakan motor karena memang wilayahnya, karena sekarang sudah masuk musim hujan ya, jadi agak sedikit berat medannya. Untuk kawasan dengan medan yang sulit dan berat, KPU Merauke terpaksa harus mendistribusikan logistik lebih awal agar tiba tepat waktu saat pencoblosan nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke menggelar debat ketiga atau debat terakhir bagi calon bupati dan wakil bupati Merauke yang berlangsung pada Rabu kemarin di salah satu hotel. 4 paslon beradu gagasan dan ide agar memikat pemilih. Debat ketiga kali ini berlangsung penuh akrab. Setelah debat terakhir, seluruh pasangan calon akan memasuki minggu tenang untuk persiapan pencoblosan. Menggelar debat publik ketiga yang merupakan debat pamungkas atau debat terakhir dari seluruh rangkaian debat yang difasilitasi oleh KPU. Debat publik ini digelar 6 hari jelang hari pemungutan suara, 3 hari jelang masa kampanye berakhir, dengan mengusung tema memperkokoh NKRI dan kebangsaan serta reformasi birokrasi. Kembali 4 pasangan calon kita pertemukan kembali, kita berikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk kembali menyampaikan visi dan misi dan program kerja untuk meyakinkan pemilih, sehingga pemilih makin yakin akan siapa yang akan dipilih. Warga masyarakat Kabupaten Merauke, inilah kesempatan dan waktunya bagi kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Pilihan kita menentukan masa depan Merauke 5 tahun ke depan. Keempat pasangan calon yang berkontestasi merebut kursi bupati dan wakil bupati Merauke, masing-masing Guntur Ohoiwutun dan Prayogo, Christian Gepse dan Kusmanto, pasangan calon Hendrikus Mahuse dan Ridwan, serta pasangan Yosep Gepse dan Fauzun Nihaya. Masa tenang akan berlangsung pada 24 hingga 26 November dan pencoblosan pada 27 November. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua paslon gubernur Papua Selatan Kamis kemarin menggelar kampanye akbar di 2 lokasi berbeda. Pasangan calon gubernur nomor urut 3, Romanus Albertus, menggelar kampanye akbar di lapangan Brawijaya. Kampanye itu dihadiri ribuan pendukung dan dimeriahkan oleh sejumlah artis lokal dan nasional. Dalam orasinya, pasangan Romanus Baraka, Albertus Muyak, meminta doa masyarakat dan mengajak pendukungnya agar mencoblos nomor 3 di TPS 27 November nanti. Papua Selatan ini jadi untuk orang Papua Selatan. Kalau ingat baik-baik, kita semua dulu tidak bisa jadi pejabat. Kamu yang adik-adik semuanya dengar,
dulu tidak jadi pejabat di Provinsi Papua, sehingga kita dari generasi terdahulu berjuang untuk Papua Selatan ini harus jadi provinsi. Itu ceritanya. Sementara itu pasangan calon gubernur nomor urut 4, Apollo Paskalis, berkampanye di Taman Mandala, Merauke. Ribuan pendukungnya sudah berkumpul sejak pagi hari. Kampanye diawali hiburan rakyat seperti tarian adat serta pertunjukan musik. Calon gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan jika warga Papua Selatan ingin maju harus memilih paslon nomor 4. 27 November 2024 datang semua ke tempat-tempat pemungutan suara. Ajak teman, ajak suami, ajak istri, ajak anak, ajak seluruh kerabat. Kita sukseskan pilkada serentak. Kita menangkan pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor 4 Apollo Savanpo dan Paskalis Madawa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat siang, shalom. Wassalamualaikum. Pilkada Papua Selatan diikuti 4 pasangan calon. Kampanye paslon akan berakhir pada 23 November besok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Jayapura menggelar unjuk rasa di lingkaran AB Pura, kota Jayapura, Papua, Jumat lalu. Para mahasiswa menolak program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Mahasiswa menilai program tersebut justru akan membuat orang asli Papua terpinggir dan tersisih secara ekonomi karena mereka sulit bersaing dengan pendatang. Namun polisi tidak mengizinkan unjuk rasa dan membubarkan massa dengan melepaskan gas air mata dan tembakan water cannon. Mahasiswa membalas dengan melempar batu ke arah polisi sehingga mengakibatkan seorang polisi terluka di bagian kepala. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggandeng pengadilan dan kejaksaan saat merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 di Mimika, Papua Tengah, Sabtu lalu. Pengendara yang terjaring langsung sidang di tempat dan dijatuhkan sanksi denda sesuai pelanggar aja. Razia yang melibatkan aparat penegak hukum lain baru pertama kali terjadi di Mimika. Kebijakan ini sekaligus memberikan edukasi dan transparansi kepada masyarakat karena denda tilang langsung dibayarkan ke kas negara. Badan Pengawas Pemilu Papua melayangkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh penjabat Wali Kota Jayapura. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas penjabat Wali Kota Jayapura. Seluruh anggota Bawaslu sepakat untuk mengirim rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara dan Komisi ASN. Pemuda yang berstatus mahasiswa ini memperkosa seorang bocah berusia 14 tahun di kawasan perumahan Blorep, Merauke, Papua Selatan. 9 November lalu korban sekitar pukul 11 siang sedang sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya pergi. Tiba-tiba pelaku datang dan mengetuk pintu. Korban tidak curiga dan membukakan pintu. Pelaku langsung menyergapnya sambil menodong parang di leher korban. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri dan beberapa lama kemudian berhasil ditangkap polisi di rumahnya.
Membawa narkotika jenis sabu-sabu, seorang pemuda diringkus polisi di Jalan Mangga, Kota Raja, Kota Jayapura, Sabtu lalu. Matias saat itu baru saja mengambil sebuah paket dari kantor ekspedisi di Kota Raja. Di dalam paket itu, polisi menemukan 5 paket sabu-sabu siap edar. Di hari yang sama juga, polisi meringkus seorang pemuda yang membawa ganja. Boy diringkus polisi di Jalan Koti, Jayapura Selatan. Polisi menemukan 20 bungkus ganja siap edar. Polisi meringkus 3 pelaku yang menganiaya personel Polres Jayapura Kota saat unjuk rasa penolakan transmigrasi. Para tersangka diringkus Jumat lalu dan setelah melalui sejumlah pengembangan, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya buron. Polisi meminta 3 pelaku lain yang menganiaya polisi segera menyerahkan diri, jika tidak akan terus dikejar aparat. Warga Merauke, Papua Selatan saat ini kesulitan mendapatkan minyak tanah. Sebagian warga harus keliling kota mencari agen yang masih menyimpan stok minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Warga beramai-ramai mendatangi agen minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke. Warga harus antre lebih dari 2 jam. Pelaku yang membacok 2 warga pada 17 November lalu akhirnya ditangkap. Tindakan pelaku tergolong sadis. Pelaku bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor, membacok seorang warga yang juga mengendarai sepeda motor tepat di depan SMP Negeri 2 Merauke di Jalan Brawijaya. Tidak sampai di situ, setelah membacok korban yang pertama, pelaku kemudian membacok seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Sultan Syahrir. Seperti korban pertama, wanita pengendara motor kedua juga jatuh tersungkur. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap seorang pelaku. Seorang warga negara Papua New Guinea diringkus polisi pada Selasa kemarin di Jalan Imbi, Kota Jayapura, Papua. Saat digeledah, KP membawa 85 paket ganja siap edar. Ganja itu diselundupkan pelaku dari Papua New Guinea melewati perbatasan Skou. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.